Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ya, perhatikan dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran PPKN, yaitu mengenal macam-macam pekerjaan. Ya, anak-anak, ayah kalian adalah seorang yang bekerja. Nah, ibu kalian juga bekerja. Ya, pasti ada orang tuanya yang bekerja. Kali ini kita akan mengenal macam-macam pekerjaan. Apa saja sih? Pasti kalian sudah banyak yang paham ya. Pekerjaan itu ada guru, ada sopir, ada nelayan, ada petani, dan macam-macam. Kali ini kita membahasnya secara singkat ya. Nah, ini adalah tema yang kedua, subtema yang keempat. Perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan profesi? Perhatikan, profesi itu adalah suatu kegiatan yang bergantung pada keterampilan seseorang, pengetahuan yang dimiliki, kualifikasi atau pelatihan tertentu. Bahasa mudahnya itu adalah profesi itu disebut juga suatu kegiatan yang sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Kalau kita terampil mengajarkan ilmu, maka kita bisa cocok jadi guru, ya kan? Kalau kita memiliki keahlian sopir, maka kita bisa menyopir. Seperti itu namanya profesi. Nah, seseorang yang punya keahlian tersebut biasanya menawarkan layanan dan jasa yang disediakannya. Nah, seseorang profesional itu mendapatkan upah ataupun gaji atas keterampilan yang dia miliki. Itu namanya profesi ya. Perhatikan, ada dua jenis pekerjaan atau profesi yang dikerjakan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Apa saja? Ayo kita simak di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang menghasilkan karya atau barang. Contohnya adalah petani. Seorang petani menggarap sawahnya, lalu dia menghasilkan padi, beras, jagung, gandum, umbi-umbian, dan macam-macam. Yang semua itu bisa kita konsumsi. Jadi petani itu menghasilkan barang. Barang apa? Hasil pertanian yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua adalah pekerjaan nelayan. Seorang nelayan dia maka mahir untuk di laut, mencari ikan di laut. Apa yang dihasilkan? Dia menghasilkan tangkapan ikan yang dia peroleh dari kegiatan nelayan atau melaut. Yang ketiga adalah tukang kayu. Tukang kayu punya keahlian khusus apa? Mengubah kayu menjadi sebuah karya. Bisa jadi kursi, meja, ukiran, dan macam-macam. Ya, itu namanya menghasilkan suatu barang. Yang keempat adalah pedagang. Dan yang kelima adalah penjahit. Seorang penjahit bisa mengubah dari kain lembaran menjadi sebuah baju, sebuah busana muslim, dan sebagainya. Jadi pekerjaan tersebut menghasilkan barang. Paham ya? Menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Apa saja contohnya? Yaitu guru. Guru itu termasuk kelompok pekerjaan yang menghasilkan jasa atau layanan. Orang yang sudah sekolah berilmu, maka dia wajib menyampaikan ilmunya. Bisa disalurkan dengan cara menjadi seorang guru. Guru apa yang dia tawarkan? Dia tidak menghasilkan barang apa-apa, tapi dia memberikan pelayanan jasa. Namanya pelayanan pendidikan untuk anak-anak, untuk anak SMP, dan sebagainya, supaya menjadi manusia yang berguna. Jadi guru melakukan pekerjaannya dengan cara mendidik, menyalurkan ilmunya, ya, membentuk manusia yang cerdas. Itu namanya pelayanan jasa. Yang kedua adalah dokter. Apa yang dilakukan dokter?
Dokter tidak menghasilkan barang, tetapi dokter melakukan pelayanan yang bagus. Jika ada orang sakit, maka dia mengobatinya. Jika ada yang terluka, maka dia menyembuhkannya. Itu ya. Itu namanya pelayanan jasa. Lalu polisi, apa polisi? Yaitu melayani masyarakat, membantu masyarakat untuk hidup tentram. Pelayanannya adalah menjaga agar tidak terjadi kerusuhan dan sebagainya. Sopir tidak menghasilkan mobil, tetapi sopir menggunakan mobil untuk mengantar orang kemana-mana. Maka sopir menggunakan jasanya untuk membantu orang lain. Lalu yang kelima adalah tukang pos. Tukang pos, apa jasa yang dia berikan? Dia mengantar surat kepada rumah yang dituju. Nah, makanya itu mereka menawarkan jasanya atau pelayanannya kepada manusia yang lain, sehingga orang lain bisa memanfaatkan jasa yang dia berikan. Nanti orang seperti ini mendapatkan upah atau gaji dari layanan yang dia berikan. Itu ya. Nah, lalu ada juga pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran menawarkan jasanya dengan cara bekerja untuk mematikan api apabila terjadi kebakaran. Baik, ada juga yang terakhir adalah tukang sampah. Itu ya, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Dengan pelayanan itu dia mendapatkan sebuah upah atau gaji. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi menghasilkan barang, yang kedua hanya menawarkan jasanya saja. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Ustadz Julkan sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.